Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Apa sih jaringan tumbuhan? Yuk, simak pelajaran berikut ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita simak dulu yuk tentang video jaringan tumbuhan. Simak. Jaringan tanaman. Kita semua tahu bahwa tanaman juga makhluk hidup seperti kita. Mereka bernapas, membuat makanan, dan memiliki pertumbuhan tak terbatas sepanjang hidup. Jadi bagaimana tumbuhan melakukan semua fungsi-fungsi ini? Tanaman terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi ini. Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tanaman ditandai dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. Ada 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tubuh tumbuhan ialah meristem lateral, terletak pada posisi samping batang atau akar. Lalu bagaimana daun dan cabang tumbuh? Ini adalah meristem interkalar yang memfasilitasi pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput, meristem interkalar menumbuhkan bagian yang dimakan oleh hewan herbivora. Jaringan ini terletak di dasar not, ruas, dan pada basis daun. Sekarang kita tahu bagaimana tanaman mengembangkan akar, batang, daun, dan cabang. Selanjutnya, mari kita cari tahu jenis jaringan yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan mendukung. Ini adalah jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan penyokong bagi tanaman. Jaringan permanen tidak lain ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Disebut jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, bunga yang hidup. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik untuk tubuh tumbuhan. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan sklerenkim ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Nah, sekarang beralih ke jenis kedua jaringan permanen, jaringan permanen kompleks. Dari namanya menunjukkan, jaringan permanen kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari tracheid, bulu kayu, parenkim xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman lain.
Floem terdiri dari bulu tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem, dan berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari tanaman. Kesimpulannya, kita telah melihat dan memahami jaringan tanaman, jenis jaringan, subklasifikasi, dan fungsinya. Poin untuk diingat, jaringan tanaman pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem membelah sepanjang hidup dan membantu pertumbuhan tanaman. Sedangkan jaringan permanen berasal dari jaringan meristem dan memfasilitasi transportasi, persiapan makanan, dan penyokong tanaman. Nah, di sini Ibu tampilkan PowerPoint tentang jaringan tumbuhan. Kita simak ya. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan satu atau lebih sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi dan tujuan sama itu disebut jaringan. Nah, selanjutnya berdasarkan aktivitas pembelahan sel, jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Selanjutnya kita bahas tentang jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Ciri-cirinya apa aja sih? Nah, ciri-cirinya: 1. Sel-selnya selalu membelah. 2. Bentuk dan ukuran sel sama. 3. Tidak memiliki ruang antar sel atau susunan selnya rapat. Dan yang keempat, kaya protoplasma. 5. Dinding sel tipis. 6. Isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. 7. Ada vakuola dan atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Nah, jaringan meristem itu menjadi dua, yaitu ada meristem primer dan meristem sekunder. Nah, kita lanjut ya. Meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan meristem tumbuhan yang sel-selnya masih aktif membelah, terdapat di ujung batang dan ujung akar, menyebabkan pertumbuhan vertikal atau perpanjangan batang dan akar. Nah, kalau meristem sekunder merupakan jaringan meristem tumbuhan yang sel dewasa berubah sifat menjadi sel meristematik, berbentuk pipi atau prisma, vakuola besar di tengahnya, menyebabkan pertumbuhan sekunder karena terdapat kambium. Kambium akan menghasilkan silam dan floem. Kambium gabus akan menghasilkan gabus. Nah, dilanjut ya. Kita lanjut berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan. Jaringan meristem itu terbagi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, kita bahas ya satu-satu. Meristem apikal itu berada ujung batang utama, ujung batang lateral, dan ujung akar. Nah, kalau meristem interkalar itu di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah diferensiasi. Nah, kalau meristem lateral itu memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Nah, lanjut ya, kita ke jaringan permanen. Apa sih jaringan permanen itu? Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem dan telah berdiferensiasi. Ciri-cirinya apa sih, Bu? Ciri-cirinya yaitu dinding selnya sudah mengalami penebalan, bentuk selnya relatif permanen, umumnya tidak melakukan pembelahan lagi, dan memiliki rongga-rongga yang besar. Nah, berdasarkan jumlah tipe sel penyusun, jaringan permanen terbagi menjadi dua, yaitu jaringan sederhana homogen dan jaringan kompleks heterogen. Terlanjut, jaringan epidermis merupakan jaringan menutupi permukaan tumbuhan. Ciri atau karakteristiknya yaitu bentuk sel seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, modifikasi sesuai dengan letak dan fungsi. Terus, jaringan parenkim. Fungsinya yaitu batang dan akar sebagai korteks dan empulur batang, daun, mesofil daun ataupun bunga karang.
biji dan buah, penyimpanan cadangan makanan. Nama lain dari parenkim adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkim. Nah, di dalam PowerPoint di sini ada parenkim pada biji salak, parenkim pada tangkai Escherichia, parenkim udara atau aerenkim, parenkim pada kulit buah Musa paradicaea. Berdasarkan bentuknya, itu menjadi ada 4. Parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Nah, di sini adalah ciri-cirinya. Parenkim palisade yaitu panjang, tegak, banyak kloroplas. Dan sedangkan parenkim bunga karang bentuk dan ukurannya tidak teratur. Parenkim bintang atau antinenkim berbentuk bintang yang selang-seling berhubungan di bagian ujungnya. Selanjutnya ada parenkim lipatan atau sel-sel dinding yang mengalami lipatan ke arah dalam dan banyak kloroplas. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong dinding sel tebal dan kuat dan mengalami spesialisasi. Fungsinya yaitu menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut. Nah, selanjutnya ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim itu aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, tersusun dari sel hidup. Ukuran dan bentuk sel beragam. Isi sel mengandung kloroplas dan tanin. Dan jaringan kolenkim yaitu plastis. Jaringan kolenkim atau senyawa polifenol berperan memberi warna pada tumbuhan yang berasal dari tumbuhan dan berasa pahit, dan kelak yang bereaksi dengan menggumpalkan protein atau berbagi senyawa organik lainnya, termasuk asam amino dan alkaloid. Di sini ada jaringan sklerenkim. Ciri-cirinya yaitu berhenti mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Dinding sekunder yang tebal, mengandung zat lignin, bersifat kenyal, tidak mengandung protoplas. Contohnya ada batok kelapa. Kita lanjut ya, jaringan vaskular. Jaringan vaskular adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air, garam, mineral, dan zat hasil fotosintesis. Nah, jaringan vaskular itu ada di xilem dan floem. Nah, xilem yaitu mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Floem mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, tersusun dari sel-sel hidup dan mati. Selanjutnya kita masuk ke jaringan sekretori. Jaringan sekretori adalah sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan zat. Nah, jaringan sekretori itu ada di saluran getah, sel-sel resin dan minyak, sel-sel lendir, sel-sel penyamak, sel-sel mirosin. Nah, kita lanjut ya. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan tertentu. Organ tumbuhan di vegetatif ada di akar, batang, daun, dan di generatif ada bunga, buah, dan biji. Berdasarkan asalnya, akar menjadi dua, yaitu meristem primer, akar sekunder. Kalah kayaknya. Nah, selanjutnya berdasarkan asalnya, akar itu terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan akar meristem sekunder. Nah, kita bahas ya. Akar meristem primer tumbuh sejak embrio hingga tumbuhan mati, menegakkan tumbuhan dan menyerap air, garam, dan mineral. Selanjutnya, akar sekunder muncul dari batang, daun, dan jaringan lain, bersifat permanen atau temporer, menyerap air dan mengalami modifikasi. Selanjutnya kita lihat di sini ada gambar akar di tumbuhan bawang. Di situ ada zona pematangan, zona pemanjangan,
zona pembelahan sel atau meristem apikal dan primer, korteks, epidermis, rambut akar. Nah, di sini ada 3 meristem primer, yaitu ada protoderm, meristem dasar, dan proklambium. Nah, di sini ada meristem apikal, pusat tenang, dan tudung akar. Selanjutnya, perbedaan akar monokotil dan dikotil. Nah, akar monokotil di sini ada endodermis, perisikal, korteks, rambut akar, empuller, silem, floem, eksodermis, dan epidermis. Sedangkan akar dikotil ada endodermis, perisikal, korteks, rambut akar, silem, cambium, floem, eksodermis, dan epidermis. Nah, selanjutnya kita bahas tentang batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah, berasal dari batang lembaga pada embrio. Pada batang terdapat nodus dan internodus. Nodus adalah bagian batang tempat munculnya daun. Internodus bagian di antara dua buku. Nah, fungsi batang yaitu sebagai tempat duduk daun, sarana lintasan air, sarana mineral, dan makanan. Ada perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Nah, kita bahas ya satu-satu perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Nah, di sini ada kolom batang dikotil dan batang monokotil. Nah, batang dikotil susunan jaringannya terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stel. Di sini ada perisikal, parenkim, facies atau berkas pengangkut teratur melingkar. Nah, kalau sedangkan batang monokotil susunan jaringannya terdiri dari epidermis, hipodermis atau korteks, dan stel. Parenkim, facies, berkas pengangkut tersebar tidak teratur. Nah, tipe facies batang dikotil yaitu kolateral terbuka, sedangkan batang monokotil tipe fasiesnya kolateral tertutup. Nah, selanjutnya kita ke bagian daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang berperan sebagai pengolahan makanan. Nah, tipe daun dibedakan atas dua, yaitu tipe dorsiventral dan tipe isobilateral. Nah, tipe dorsiventral terdiri dari palisada hanya di sisi atas, tumbuh horizontal hampir di semua dikotil. Nah, sedangkan tipe isobilateral permukaan atas dan bawah seragam, tumbuh vertikal dan hampir di semua monokotil. Selanjutnya ada buah. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah berdasarkan sifat perikarpium. Buah terdiri dari 3, yaitu buah kering pecah, buah berdaging, buah kering tak pecah. Contohnya buah kering pecah yaitu kacang dan asam jawa. Contohnya buah berdaging ada jeruk, pisang, dan lain-lain. Buah kering tak pecah ada jagung. Nah, selanjutnya ada biji. Biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Berdasarkan ada tidaknya endosperm, biji terbagi menjadi 2, ada endosperma dan non-endosperma. Perbedaan dikotil dan monokotil pada biji. Nah, pada monokotil pada biji, keping biji hanya 1 kotiledon, tulang daun sejajar atau menjelangkung, batang berkas pengangkut tersebar. Bunganya, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Akarnya sistem akar serabut. Nah, sedangkan pada dikotil terdapat 2 kotiledon, tulang daun menyirip atau menjari, bekas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Bagian perhiasan bunga terdiri dari 2 atau 4. Nah, selanjutnya kita bahas kultur jaringan. Dasar teknik kultur jaringan. Sel tanaman mempunyai sifat totipotensi. Totipotensi merupakan kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang membentuk tanaman lengkap dalam medium aseptik yang mengandung unsur hara dan zat pengatur tumbuh yang sesuai. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli fisiologi Jerman yang bernama J. Heberlein pada tahun 1898 dengan prinsip potongan jaringan hidup expand diisolasi dari suatu organisme dan ditumbuhkan selama waktu tertentu dalam medium nutrisi. Expand dapat diambil dari jaringan meristem.
misalnya ujung akar, tunas, atau kecambah. Nah, pada saat ini kita membahas tentang teknik kultur jaringan. Yang pertama, kita belah pembelahan lintang dari akar wortel. Nah, selanjutnya sel-sel floem dikulturkan dalam medium. Embrio tanaman berkembang dari kultur satu sel. Terus eksplan dikulturkan dalam medium. Nah, jadi tanaman dewasa disebut kultur jaringan. Nah, berikut tadi adalah penjelasan tentang jaringan tumbuhan. Ntar Ibu akan ngasih link untuk kita bermain kuis. Sekian dulu video Ibu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.